Dahulu, Uday Hatim At-Ta'i menolak untuk memeluk agama Islam. Tetapi, setelah saudarinya mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW ketika ia menjadi budak orang Muslim, ia pun lalu menasihati saudaranya untuk pergi menemui Rasul. Agar ia mengetahui akhlaknya, ditambah antusias dari saudaranya setelah ia memeluk agama Islam. Dan ketika Uday pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah, dia pun disambut dengan ramah oleh Rasul. Dan beliau pun mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya sebagai penghormatan untuk Uday. Ketika dalam perjalanan, Nabi pun bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua. Lalu wanita tua tersebut memberhentikannya, dan dia pun mengajaknya bicara karena ada keperluan dengan Rasul. Lalu Uday yang melihatnya pun berkata dalam hatinya, "Wallahi, dia bukanlah raja, tetapi seorang raja tidak ada yang setawadu seperti dia." Dan ketika masuk rumah, Nabi Muhammad SAW menyuguhkan kepada Uday sebuah bantal dari kulit yang berisi dengan serat agar dia dapat duduk di atasnya. Lalu Uday pun menolaknya karena hanya ada satu bantal. Namun, Nabi Muhammad SAW juga bersikukuh dengannya, serta memintanya agar ia dapat duduk di atas bantal tersebut. Dan Nabi pun duduk di bawah. Lalu Uday pun terkesima dengan apa yang telah dilihatnya. Dan dirinya pun tidak pernah ada di majelis kecuali setelah dia masuk Islam. Dan dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Rasulullah SAW mempunyai tetangga yang seorang Yahudi. Dan orang Yahudi tersebut selalu berusaha untuk menyakiti Rasul. Tetapi dia tidak mampu melakukannya karena ada para sahabat yang sangat kuat. Dan ketika waktu malam hari, di saat semua orang tidur, dia mencoba untuk mengganggu Rasulullah dengan datang membawa kotoran dan melemparnya ke dalam rumah Nabi SAW. Dan ketika Nabi bangun tidur serta melihat kotoran tersebut, Nabi pun tersenyum dan dia tahu bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah tetangganya yang seorang Yahudi. Rasulullah pun membersihkan kotoran tersebut serta membuangnya dari rumahnya. Dan beliau tidak membalas keburukan seseorang dengan keburukan juga. Dan orang Yahudi tersebut terus melakukan kebiasaannya hingga dia sakit panas yang berkepanjangan. Dia terus terbaring di kasur merasakan demam tingginya hingga dia hampir meninggal dunia. Lalu, dia mendengar suara Rasulullah SAW yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Orang Yahudi itu pun mempersilahkannya masuk. Lalu Rasulullah pun menghampirinya hingga ia berada di samping orang Yahudi tersebut yang berharap agar tetangganya itu dapat sembuh. Lalu orang Yahudi tersebut bertanya kepada Rasul, "Siapa yang memberitahumu ya Muhammad bahwa aku sedang jatuh sakit?" Lalu Rasul menjawab sambil tersenyum, "Aku tahu dari kebiasaanmu yang telah berhenti." Dan yang dimaksud Rasul adalah orang yang selalu melempar kotoran di depan rumahnya. Lalu orang Yahudi itu pun menangis karena kebaikan akhlak Rasul dan juga rasa toleransinya. Sehingga orang Yahudi tersebut pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.